Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuhan, dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan kembali kepada Allah dengan semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya bapak-bapak? Alhamdulillah. Semangat pak ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Masjid Babus Salam yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat yang sangat agung bapak-bapak, kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmatus sihah, nikmat kesehatan. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu menganggap nikmat itu uang, jabatan, kedudukan, harta. Ini pak. Namun Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat yang sangat agung, as-sihhah, yaitu kesehatan. Berapapun banyak harta, kalau nggak sehat nikmat tidak pak? Bagaimanapun jabatan, kalau nggak sehat nikmat tidak pak? Namun makan nasi putih dengan sambal sama terasi pak, kalau kita sehat nikmat tidak pak? Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan kesehatan pak, bersyukur. Tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan al-qawlu bil lisan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang kedua, tasdikun bil jinan, di hati membenarkan segala nikmat hanya milik Allah, bukan malah menggerutu. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu sering berkeluh kesah. Ya, ini sifat manusia. Sebab itu manusia itu perbanyak bersyukur kepada Allah, Pak. Yang ketiga, wal amalu bil arkan. Tanda syukur kita kepada Allah adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan segenap anggota tubuh kita. Itu baru namanya syukur yang sejati. Alhamdulillah dengan lisan, bersyukur kepada Allah, qanaah atas nikmat Allah dengan hati kita. Yang ketiga, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan anggota badan yang Allah berikan pada kita. Ini baru namanya syukur kepada Allah. Bukan hanya alhamdulillah tapi nggak sholat misalnya, alhamdulillah tapi nggak ke masjid. Nah ini ada yang udah alhamdulillah ya, ada yang sholat tapi hatinya nggak qanaah, gerutu, kurang banyak, kurang mantap. Nah ini pak, jadi harus tiga ini ada dalam hati kita. Itu tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam ini banyak dosanya. Dari bangun tidur sampai sekarang, berapa pak dosa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala?
Wallahi ngibah orang, ngomongin orang, ngelihat aurat wanita, misalnya ngambil hak orang lain, berdusta. Subhanallah, banyak sekali dosa kita, Pak. Namun Rasulullah melanjutkan, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, dia adalah orang yang bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksiat segera istighfar, Pak. Allah Ta'ala berfirman surat Hud surat ke-11 ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat, amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, yudhibnas sayyi'at, akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Dzalika dzikra lidzakirin. Ini adalah peringatan bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah, Pak. Setelah kita bermaksiat, segera bertobat kepada Allah. Bermaksiat, segera bertobat kepada Allah. Bermaksiat lagi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Allah bosan gak dengan tobat seorang hambanya, Pak? Tidak, Pak. Bayangkan, Pak, bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan, ya, dalam hadis qudsi di kitab hadis Arba'in An-Nawawi, hadis ke-42, hadis terakhir, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Ta'ala memanggil kita semuanya jamaah. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani, seandainya kalian mendatangiku, biqurabil ardi khotoya, dengan sepenuh bumi berupa dosa dan maksiat, jamaah. Semua dosa pernah dilakukan orang tersebut. Misalnya, orang ini pernah berzina, orang ini pernah mencuri, korupsi, mengambil hak orang lain, memakan riba, pelaku riba, pernah berbuat zina. Dosa-dosa besar dia lakukan. Sampai dosanya itu Allah panggil sepenuh bumi, jamaah. Tsumma laqitani. Kemudian engkau, wahai anak cucu Adam, mendatangiku, mendatangi Allah, bertobat kepada Allah, bersimpuh kepada Allah. La ataituka, sungguh Allah akan mendatangi hamba tersebut, biqurabil ardi al-maghfirah, berupa sepenuh bumi pula, berupa apa, Pak? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kasih sayang Allah, Pak, kepada hambanya itu sangat-sangat apa, Pak? Luas, sangat-sangat luas, melebihi dosa hambanya. Dengan syarat apa? Malam tusyrik bi syai'a. Dengan syarat hamba tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menaruh kepala sapi di pondasi bangunan, jalan tol, gedung, bandara, mengundang pawang hujan. Nah, ini syirik besar, Pak. Dengan syarat dia tidak berbuat syirik besar. Mengundang paranormal agar jalanan, agar tidak turun hujan, agar jalanan normal dan lain sebagainya. Ini syirik besar. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa, Pak? Taubatan nasuhan, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Seorang anak Adam datang dengan sepenuh bumi berupa dosa saja, Allah ampuni, Pak. Dengan syarat apa? Malam tusyrik bi syai'a. Selama hamba itu tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik itu menduakan Allah, Pak. Misal, Pak, istri bapak masak, kemudian masakannya keasinan, diampuni tidak, Pak? Oke lah, mamah nggak apa-apa, gitu kan? Gosok kepanasan, baju yang mau dipakai bolong, Pak, misalnya, diampuni tidak, Pak? Diampuni. Ngutang ke tetangga tanpa sepengetahuan kita, Pak, diampuni tidak, Pak? Ampuni, Pak. Marahin anak misalnya, diampuni tidak, Pak? Ampuni, Pak.
Tapi kalau istri selingkuh, Pak, diampuni nggak, Pak? Kagak. Allah pun demikian, Pak. Allah itu tidak mau apa, Pak? Diduakan. Tidak mau ada hambanya berbuat syirik. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah mengampuni semua dosa selain syirik liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memanggil kita semuanya juga di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku asrafu yang mereka melampaui dosa, ala anfusihim, dosa yang mereka lakukan dengan sadar. Dia berzina sekali lagi, dia korupsi misalnya, dia bahkan membunuh jamaah misalnya. Allah melanjutkan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa yang ada, jamaah. Innahu wal ghafurur rahim. Ya Allah, aku berzina, Allah ampuni. Ya Allah, aku pernah membunuh jiwa, Allah ampuni. Ya Allah, aku pernah memarak tender, ya Allah, Allah ampuni. Ya Allah, aku pernah korupsi, ya Allah, Allah ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa hambanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, zat yang maha pengampun, Ar-Rahim, dan zat yang maha apa, Pak? Pengasih. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa inna min ahadikum, ada orang sebelum kalian, yaqtulu tis'a wa tis'ina nafsan bighairi haqqin. Ada seseorang yang jahatnya luar biasa, jamaah, membunuh 99 jiwa bighairi haqqin, tanpa ada hak. Coba bayangkan, membunuh berapa, Pak? 99 nyawa. Dosa besar bukan, Pak? Wallahi dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Ta'ala berfirman surat Al-Ma'idah, Pak, ayat ke-32, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dosa membunuh satu jiwa Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 32. Oleh sebab itu kami tetapkan kepada Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa seseorang membunuh satu jiwa tanpa hak, au fasad, atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, dosanya seperti membunuh semua manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa seperti menyelamatkan jiwa semuanya. Dan sekali lagi, Pak, pernah Anda sampaikan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatlil mu'min bighairi haqqin. Hilangnya dunia, lenyapnya dunia dan seisinya. Dunia, Pak, bayangkan, bukan proyek, Pak, bukan tol, Pak, bukan bangunan, Pak, bukan bandara. Hilangnya dunia, Masya Allah, hilangnya dunia ahwanu indallah, lebih ringan di hadapan Allah min qatlil mu'min bighairi haqqin, daripada terbunuhnya satu jiwa beriman
jiwa satu mukmin bi ghairi haqq, yang tanpa hak. Apalagi orang ini membunuh berapa Pak? 99 jiwa. Kemudian orang ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi a'lamun nas, orang yang paling ngerti agama. Fasa'alahu, kemudian dia berkata, Ali taubatun, saya telah membunuh 99 jiwa, akankah saya diterima taubatnya oleh Allah? Maka orang ini mengatakan, seorang alim ini Pak, lah, enggak, dosa kamu terlalu besar, kamu enggak berhak mendapatkan taubat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini marah Pak, preman Pak, akhirnya Pak digorok juga Pak, tamal mi'ah, yang terbunuh jadi berapa Pak? 100 jiwa. 100 jiwa. Yang hadir ini Pak nggak nyampe 100 ini. Misalnya, ada nggak Pak? Ada ya kan? Sampai belakang-belakang. Misal terbunuh semuanya oleh satu orang Pak. Ditambah rohib tadi yang menjawab tidak ada taubat untukmu, dibunuh juga. Lengkap 100. Kemudian orang ini mencari lagi orang yang alim di muka bumi. Kemudian ditanya lagi, Ali taubatun qataltu mi'atu syakhsin, apakah saya bisa bertobat kepada Allah? Saya telah membunuh 100 jiwa. Maka alim ini berkata, fa'alika taubatu min Allah, Allah mengampuni semua hambanya. Sekali lagi, hadis ke-42 hadis arba'in tadi, hadis qudsi, ya ibna Adam law atitani bi qurabil ardi khataya la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai anak cucu Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi berupa dosa-dosa, la ataituka, kemudian engkau bertobat kepadaku, beristighfar kepadaku, bersungguh-sungguh tobat kepadaku, la ataituka, pasti aku akan mendatangimu biqurabil ardi al-maghfirah, dengan sepenuh bumi pula berupa apa Pak? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alim ini berkata, idhab ila ardi fulan, pergilah ke negeri sana, karena di sana ubad, banyak hamba-hamba salihun yang soleh-soleh, fasjudu warka'u mahum, sujud dan rukuklah bersama mereka. Kemudian hamba ini Pak, yang setelah membunuh 100 orang, kira-kira gimana Pak? Semangat untuk hijrah. Misalnya ada orang penuh tato, penuh dosa, selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni Pak. Pengedar narkoba, apapun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini dengan semangat menuju Pak tempat hijrahnya. Belum sampai tempat hijrahnya, datang malakul maut, malaikat kematian datang di tengah perjalanan, kemudian mencabut nyawa hambanya. Belum sempat sujud, belum sempat ruku, akhirnya dua malaikat turun Pak. Malaikatul rahmah wa malaikatul apa Pak? Azab. Dua malaikat ini turun Pak. Malaikat rahmahnya Allah dan malaikat azabnya Allah saling berselisih. Malaikat rahmah mengatakan Allah telah mengampuni dosa hambanya karena telah bertobat kepada Allah. Kemudian malaikat azab belum. Dia belum sampai ke tempat tujuannya, masih di pertengahan jalan. Dia masih berhak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua malaikat saling berselisih jamaah. Akankah diseret ke nerakanya Allah atau surganya Allah? Ampunan Allah atau azabnya Allah? Ini Pak, karena belum sampai ke negeri yang dituju. Kalau kita berpikir Pak, orang ini belum pernah sholat Pak, belum beribadah kepada Allah, pasti orang akan beranggapan, wah ini doa ahli neraka nih. Dosanya 100 orang dibunuh. Ini Pak, ngeri sekali. Akhirnya Allah mengutus satu malaikat ya, untuk memenangannya Pak. Dua malaikat ini untuk gambaran cuma.
Maka malaikat ini mengatakan bahwasanya aina adna bainahuma. Hitung mana yang paling dekat. Tempat dia hijrah atau dari tempat dia membunuh yang ke-100-nya. Ya. Maka dua malaikat ini mengukur jemaah. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah jemaah, hamba ini jemaah meninggal lebih dekat dari tempat bertaubatnya daripada tempat terakhir dia membunuh 100 jiwa. Dan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu jemaah. Ini jemaah bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita jemaah. Oleh sebab itu Allah taala berfirman, "Wala tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun." Di surat Yusuf. Jangan sekali-kali antum berputus asa dari kasih sayang Allah. Ya Allah, dosaku begitu banyak, akankah Allah ampuni aku? Ya Allah, amalanku baru sedikit, dosaku semakin banyak, akankah Allah mengampuniku? Yakin Pak, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bahkan jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 kasih sayang. Mempunyai berapa Pak? 100 kasih sayang Allah. Fa'anzala rahmatan wahidatan. Maka Allah menurunkan satu rahmat ke muka bumi, alal jinni, diturunkan ke golongan jin, wal insi, diturunkan ke golongan manusia, wal bahaimi, dan diturunkan kepada makhluk melata. Itu satu rahmatnya Allah diturunkan ke muka bumi, 99-nya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatarhamuna, maka manusia saling menyayangi. Wal mutawahish, dan binatang yang buas, harimau, serigala, ular, yatarhamuna fima bainahum, saling menyayangi. Nggak ada namanya ular kobra matok anaknya Pak. Nggak ada harimau memangsa anaknya Pak. Nggak ada serigala menerkam serigala yang lain Pak. Itu satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan ke muka bumi. Seorang ibu mengasihi anaknya, seorang ayah mengasihi anaknya, sesama muslim saling mencintai, sesama manusia saling melindungi. Ini satu rahmat Allah yang Allah turunkan ke muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebarkan 99 rahmatnya nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya, 99 rahmatnya untuk hamba-hambanya nanti di akhirat. Ini jemaah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, satu rahmatnya diturunkan ke muka bumi kepada jin, manusia, binatang, semuanya saling apa Pak? Menyayangi. Bapak tengok kanan kiri, saling sayang nggak Pak? Assalamualaikum, itu saudara seiman. Assalamualaikum. Kanan kiri kita setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana gembiranya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika jamaah melihat hambanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, lillahi afrahu bi taubati abdin, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Dengan taubatnya seorang hamba. Da'a rahilatuhu fi ardin fallatin thumma yajiduhu
Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, walillahi afrahu min 'abdihi. Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba yang datang kepada Allah dengan berlumuran dosa. Ini lebih gembira daripada gembiranya seseorang. Bayangkan seseorang melakukan perjalanan fi ardin falatin, di padang pasir yang begitu luas. Wada'a rahilatahu, dan tunggangannya hilang. Wa ma'ahu syarabuhu wa mat'amuhu, dan di tunggangannya itu ada makanan dan minumannya. Kemudian orang ini mencari kudanya atau untanya yang tadi membawa makanan dan minum, perbekalannya, dan hilangnya di mana, Pak? Gurun pasir. Bukan hilangnya di Depok, Pak. Kalau tunggangan hilang di Depok, Pak, masih ada air, ya nggak, Pak? Ada pohon, ada jambu, ya nggak, Pak? Kalau di gurun pasir ada apa, Pak? Air ada, Pak? Nggak ada, hanya gurun dan pasir. Sedih nggak orang ini, Pak? Sedih banget, karena tunggangannya, makanannya, minumannya hilang semua beserta tunggangannya. Tsumma raha fi dhilli syajarah. Kemudian orang ini capek nyari kudanya, nggak ketemu-temu, kemudian istirahat di bawah pohon. Wa indama ayas, dan ketika dia sudah putus asa, ya udah nggak selamat ibaratnya. Gurun pasir, Pak. Kalau gurun pasirnya Sahara, wah berapa ribu kilometer luasnya, Pak. Ketika dia putus asa, ja'ahu, tunggangannya datang, wa ma'ahu syarabahu wa mat'amahu, dan tidak berkurang sedikit pun makanan dan minumannya. Walillahi afrahu min dzalik, demi Allah, kata Rasulullah SAW, Allah lebih gembira daripada orang tersebut menemukan apa, Pak? Makanan dan minumannya dalam kendaraannya. Allah lebih gembira menemukan hambanya yang berlumuran dosa, bertemu kepada Allah, bertobat kepada Allah, lebih gembira. Ini jamaah. Kebayang, Pak, bagaimana gembiranya Allah melebihi gembiranya orang yang kehilangan makanan dan minuman dalam kendaraannya di gurun pasir. Sampai hamba ini, Pak, saking senengnya dia ngomongnya salah. Ngomongnya salah. Alhamdulillah, inna rabb anta abdi wa ana rabbuka. Segala puji bagi Allah, anta abdi, sesungguhnya Allah itu hambaku dan ana adalah Rabbnya, dan aku adalah Tuhannya. Saking gembiranya. Jadi kalau gembira itu sampai apa, Pak? Kadang-kadang ngomongnya salah ya. Ini saking gembiranya orang ini ngomongnya salah. Anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu, begitu, Pak ya. Saking senengnya. Allah lebih seneng lagi mendapati hambanya yang datang ke masjid, yang dia membaca Al-Quran, yang dia qiyamul lail, yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebelumnya berlumuran dosa, Pak. Oleh sebab itu jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, panggilan yang paling nikmat bagi seorang mukmin tiada lain adalah panggilan sholat, jamaah. Panggilan yang paling membuat kita gembira itu panggilan apa, Pak? Sholat. Hayya 'ala sholati, hayya 'alal falahi. Hayya 'ala sholat, ayo dirikan sholat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Karena dengan kita sholat, Allah ampuni dosa kita, Pak. Bapak dari lantai berapa paling tinggi misalnya, berapa nih? 16, 15. Jauh, Pak, ke sini, Pak. Likulli khutwatin, Rasul bersabda, setiap langkahnya yarfa'u darajat, mengangkat derajat kita. Wa tamhu al khotoya, dan langkah yang lain menghapus dosa. Seneng, Pak? Seneng tidak, Pak? Senang datang ke masjid, Pak. Apalagi sholat, Pak. Nabi SAW bersabda, mathalu sholawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu,
Kamathali nahrin fi ahdi abwabi ahadikum. Sebagaimana sungai yang mengalir di pintu-pintu kalian. Yaghsilu fi kulli yaumin khamsu marrah. Yang orang itu mandi setiap hari 5 kali. Hal yabqa min darnihi syai'. Apakah badannya ada kotoran padanya, Pak? Pertanyaan, Pak. Salat itu sebagaimana di pintu-pintu kita ada sungai. Yang kita mandi setiap hari berapa kali, Pak? Berapa kali, Pak? 5 kali di sungai tersebut. Hal yabqa fi jasadihi dar'un. Apakah dalam anggota tubuh orang yang mandi sehari 5 kali ada kotoran, Pak? Ada tidak, Pak? Ada tidak, Pak? Mandi sehari 5 kali. Yaitu maksudnya sholat 5 waktu. Setiap kita sebelum ke masjid penuh dosa, Pak. Perjalanan kita mengangkat derajat, menghapus dosa. Masuk masjid berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu kasih sayangmu. Dibuka oleh Allah di masjid, Pak. Bapak ruku, bapak sujud, Allah ampuni dosanya. Maka panggilan yang paling menyenangkan bagi seorang mukmin tiada lain adalah panggilan apa, Pak? Untuk sholat. Karena dengan panggilan itu Allah ngampuni dosa kita, Pak. Pertanyaannya, dari bangun tidur sampai sebelum zuhur dosa kita berapa, Pak? Dosa di handphone berapa, Pak? Nonton yang nggak benar berapa, Pak? Kalau nggak ada sholat 5 waktu, bagaimana Allah mengampuni kita, Pak? Jadi bukan malah ada sholat, ada panggilan azan, ya sholat lagi baru perasaan. Baru saja zuhur udah asar. Harusnya seorang mukmin apa, Pak? Yafrah, senang, gembira. Karena dalam sholat itu Allah ampuni dosa kita. Wallahi jamaah. Ada hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bertanya, man sahibu hadal qabr? Wahai sahabat, tahu nggak penghuni kubur ini? Maka para sahabat mengatakan, fulan ibnu fulan ya Rasulullah. Fulan bin fulan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, rak'atan khafifatan mimma tahtakiruna minhu ahabba ilaihi yazidu fi amalihi min baqiyati dunyaku. Wahai para sahabat, ketahuilah, sholat 2 rakaat. Sholat apa, Pak? 2 rakaat. Tanfilun, sholat sunnah, bukan wajib ini. Sholat sunnah. Khafifatan, yang begitu ringan, yang sering kalian tahtakirun, abaikan. Ahabba ilaihi, lebih diharapkan oleh penghuni kubur ini. Yazidu fi hasanatihi, ditambahkan sebagai amal kebaikan bagi mayit ini. Ahabba ilaih, lebih diharapkan, lebih dia inginkan. Min baqiyati dunyakum, daripada dunia dan seisinya yang sedang kalian kejar, wahai sahabat. Ini jamaah. Penghuni kubur mengharapkan bisa sholat 2 rakaat daripada dikasih dunia. Ini misalnya seorang mayit diberikan pilihan oleh Allah, ente sholat 2 rakaat atau dikasih dunia dan seisinya. Maka penghuni kubur mengatakan, rakaatan 2 rakaat lebih diharapkan daripada dunia dan seisinya yang sedang kalian kejar dan perjuangkan, jamaah. Penghuni siapa, Pak? Kubur yang sudah di bawah tanah. Tapi yang masih di atas tanah belum sadar, Pak. Yang di atas tanah masih belum sadar. Karena kerjaan, karena duniawi, karena alasan nyari rezeki, meninggalkan sholat. Tidak mendatangi panggilan Allah. Jangan sampai, Pak, penyesalan datang terakhir. Jangan sampai, Pak,
ruh berpisah dengan jasad, baru kita sadar akan kesalahan kita, Pak. Sekali lagi, dunia dan seisinya dibanding 2 rakaat sholat sunnah lebih baik bagi penghuni kubur ini 2 rakaat sholat sunnah. Dan para ulama mengatakan, apa maksud 2 rakaat sholat sunnah ini, Pak? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, Pak. 2 rakaat sebelum subuh. Sebagaimana hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, raq'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ketahuilah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik. Ini bukan sama, Pak. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini jamaah. Sekali lagi jamaah, kita di dunia mempunyai batas waktu. Usia kita terbatas di dunia. Jangan terlalaikan dengan dunia. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Imran 185 bahwasannya wa mal hayatud dunya illa mata', kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita mempunyai batas tertentu di dunia. Ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang baru lahir udah meninggal, ada yang masih dalam perut sudah meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan Allah akan menyempurnakan balasannya nanti di yaumil qiyamah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amal kebaikan sebiji atom akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan buruk sebiji atom pun akan dibalas oleh Allah azza wa jalla. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, inilah orang yang sukses, Pak. Orang yang sukses itu yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga. Ini kesuksesan yang hakiki. Adapun kesuksesan di dunia 60 tahun, Pak. 70 tahun, Pak. Sedangkan akhirat selama-lamanya. Itulah kesuksesan yang sejati. Dan Allah lanjutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hati-hati, kehidupan dunia ini kesenangan, nyari rezeki, nyari jabatan, nyari harta, al-ghurur, yang membuat kalian lalai, lupa akan kehidupan sejati, yaitu mencari akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memperbanyak doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita baca doanya bareng-bareng. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, agar selalu mengingatmu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan ya Allah perbaikilah ibadahku padamu. Ini doa ini sering dibaca, Pak. Allahumma a'inni, bareng-bareng, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin ya rabbal alamin.